Inilah video resmi yang telah dirilis pasukan elit Chechnya saat menyatakan diri bergabung dengan pasukan Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Video ini dirilis beberapa waktu lalu, pasca Rusia memutuskan untuk melakukan invasi militer ke Ukraina. Saat ini sekitar 12.000 pasukan militer Chechnya disiagakan untuk membantu Presiden Putin dalam peperangan. Hingga saat ini, sebagian besar pasukan telah diterjunkan ke sejumlah kota di Ukraina. Tak hanya itu saja, beredar pula prajurit Chechnya memanjat pagar dan mengambil bendera Ukraina dan menggantinya dengan bendera Rusia. Sementara itu, Moskow terus melakukan propaganda psikologi melalui unjuk kekuatan peralatan tinggi tempur militernya. Perang ini tentu saja dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Masih membicarakan perang antara Rusia dan Ukraina. Hingga kini, situasi masih memanas. Relawan dari Inggris pun melakukan perjalanan ke Ukraina dan bergabung dalam perang melawan invasi Rusia. Alhasil, Presiden Ukraina menandatangani dekret sementara untuk mencabut persyaratan visa masuk bagi orang asing yang ingin bergabung dengan Legiun Pertahanan Internasional Ukraina dan berjuang melawan invasi Rusia. Beralih ke Polandia, puluhan warga Ukraina memadati perbatasan ke Polandia. Saat ini, Polandia menjadi negara tujuan utama yang sebagian besar pengungsi dari Ukraina. Sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak serta orang tua. Mereka terlebih dahulu harus menunggu para sukarelawan mengatur tempat tinggal. Selain itu, mereka juga mendapatkan makanan yang layak. Ratusan warga Ukraina dan Rusia datang dari berbagai wilayah di Bali. Mereka mendatangi konsulat kehormatan Ukraina di Jalan Gurita Denpasar. Bukan untuk memicu kerusuhan, ratusan warga Ukraina dan ekspatriat Rusia justru menggelar aksi damai. Mereka menyuarakan penolakan perang yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina. Beragam poster dan bendera dibentangkan, serta disertai yel-yel dalam bahasa Ukraina. Bahkan sejumlah warga negara sempat menitikkan air mata. Tak hanya itu saja, mereka bersama-sama menggalang bantuan untuk membantu saudara-saudara mereka di Ukraina. Keluarga petani di Jalan Pangeran Aji Iskandar, Tarakan, Kalimantan Utara menemukan benda bersejarah berupa meriam lantaka. Selain meriam yang terbuat dari perunggu dengan panjang 1 meter, keluarga ini juga menemukan sejumlah barang antik seperti piring, mangkuk, dan juga teko yang terbuat dari bahan keramik serta tanah liat. Meriam dan sejumlah keramik ini ditemukan saat berladang membuat bedengan untuk menanam cabai di kedalaman 20 cm. Temuan para petani ini kini menjadi perhatian oleh komunitas pecinta sejarah Tarakan tempo dulu. Dari pengamatan mereka, diduga benda-benda ini dari kapal yang singgah atau karam di kawasan ini. Karena kebun milik petani ini dulunya adalah tepian pantai sekitar 100 tahun lalu. Ratusan siswi sekolah dasar di Toraja Utara, Sulawesi Selatan terpaksa bertarung nyawa melewati jembatan yang sudah nyaris putus setiap harinya demi menuntut ilmu. Pasalnya jembatan bambu tersebut adalah satu-satunya akses utama menuju ke sekolah. Kaki-kaki kecil mereka sangat berhati-hati ketika melintas di atas jembatan bambu karena sangat membahayakan nyawa. Mirisnya lagi, saat air sungai banjir dan meluap, membuat ratusan siswa dan guru terpaksa harus diliburkan karena sangat membahayakan nyawa. Namun meski demikian, semangat siswa dan para guru tidak pernah surut. Patroli presisi Polres Jakarta Selatan menangkap para pelaku balap liar Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 4 dari 1 pelaku terperosok ke selokan lantaran mencoba kabur. Tak hanya 1 orang yang diamankan, namun 3 orang lainnya turut diamankan. Petugas turut menyita sejumlah motor yang digunakan untuk balap liar. Petugas membawa 4 peserta balap liar berikut motor ke Polsek Jagakarsa. Hai morning people, Hari Raya Nyepi di Bali adalah salah satu perayaan budaya paling unik di dunia. Selama hari ini, keheningan wajib di seluruh pulau disediakan selama 24 jam menyambut Tahun Baru Saka dalam kalender Hindu Bali. Semua orang di pulau itu, termasuk non-Hindu dan turis, harus mematuhi dan tinggal di rumah atau di hotel dengan lampu dan aktivitas terbatas. Lalu apa sebenarnya yang diperingati pada hari tersebut? Dan apa saja fakta lain seputar Hari Raya Nyepi di Bali yang membuatnya unik? Bagi orang Bali, Nyepi adalah perayaan Hindu yang menandai dimulainya tahun baru, hari untuk membersihkan pulau dari kesalahan dan pertanda buruk tahun sebelumnya. Membangun tahun depan yang murni dan positif. Seluruh pulau ditutup selama 24 jam penuh, dan jalan-jalan terlarang untuk semua orang. Bahkan bandara tutup selama sehari penuh dengan pesawat dialihkan ke atas, agar tidak mengganggu kesunyian di bawah. Setiap orang harus tetap berada di dalam rumah,
villa, atau hotel mereka tanpa gangguan apapun. Ini berarti tidak ada perjalanan, transportasi, pekerjaan, kebisingan, atau bahkan cahaya. Singkatnya, ini adalah kebahagiaan murni. Sehari setelah nyepi, dikenal sebagai ngembak geni, dan rutinitas sehari-hari kembali normal. Ini adalah hari untuk melakukan ritual keagamaan dan meminta pengampunan atas perbuatan masa lalu untuk memulai tahun baru dengan bersih. Bagian dari perayaan ini adalah sekitar 2-4 hari sebelum nyepi. Hal ini didedikasikan untuk Sang Hyang Widiwasa yang dianggap dalam agama Hindu Bali sebagai pencipta segala sesuatu dan penguasa langit dan bumi. Ritual ini menandai dimulainya perayaan dan merupakan upacara tentang penyucian. Benda-benda suci dibersihkan sebagai bagian dari upacara yang berlangsung pada hari ini, dan air suci dapat diambil dari laut. Pantai sering ditutup untuk bersosialisasi selama bagian ritual ini, sehingga orang tidak terganggu. Sehari sebelum nyepi adalah pengerupukan. Ini mengikuti tahap pemurnian dan masuk lebih dalam untuk mengusir energi negatif. Untuk melakukan ini, ritual tertentu yang disebut caru dilakukan termasuk pengorbanan hewan. Bagian penting lainnya dari tahap perayaan ini adalah ogoh-ogoh. Ini adalah patung bambu yang melambangkan roh jahat dan energi negatif. Mereka diarak di jalanan saat matahari terbenam. Patung-patung itu dirancang dan didekorasi dengan tampilan yang sejahat dan seseram mungkin. Acara hari itu sangat keras, semakin keras semakin baik. Orang-orang menyalakan kembang api, memainkan musik keras, dan membakar daun kelapa. Hal ini diyakini dapat menarik perhatian dan menarik roh jahat ke Bali. Kemudian pada akhirnya, arca-arca tersebut dibakar dalam suatu upacara yang dimaksudkan untuk mengusir mereka. Hal ini diyakini dapat mengembalikan keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Parade ogoh-ogoh pada malam nyepi atau malam sebelum nyepi dirayakan secara berbeda di seluruh pulau. Tetapi mereka umumnya membawa ogoh-ogoh, boneka raksasa berwajah jahat yang mewakili makhluk-makhluk setan mitologi Hindu Bali. Ke jalan untuk pawai, itu juga dikenal sebagai parade gerupuk. Biasanya dimulai sekitar jam 4 hingga 5 sore di jalan-jalan utama di Bali. Tetapi Anda dapat mencoba datang lebih awal untuk menghemat tempat di keramaian yang akan datang. Di Kabupaten Karangasem, malam nyepi dirayakan dengan melakukan baku tembak atau disebut perang api dalam budaya Bali, yang dilakukan oleh penduduk setempat dengan saling melempar sabut kelapa yang dibakar untuk menakuti roh jahat. Sehari setelah nyepi, dikenal sebagai ngembak geni, dan rutinitas sehari-hari kembali normal. Ini adalah hari untuk melakukan ritual keagamaan dan meminta pengampunan atas perbuatan masa lalu untuk memulai tahun baru dengan bersih. Sehari setelah hari raya nyepi adalah ngembak Agni, yaitu hari tahun baru. Ini tentang menyalakan kembali api, karena memasak dan listrik keduanya diperbolehkan lagi. Orang-orang biasanya berkumpul dan merayakannya dengan keluarga mereka atau menikmati hari bersama. Ini adalah hari untuk meminta pengampunan juga ritual tertentu yang dapat dilakukan. Nah, morning people, belajar mengenai budaya wilayah lain seru juga bukan? Selamat pagi morning people. Ketemu lagi sama saya Fadli. Dan saya Haifa, tentunya di Morning Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Asik. Jogetnya gini harus gini ya kan? Goyang-goyang gitu. Udah joget-joget ya nih. Oke, Sebelum Haifa. mulai, aku juga mau ngucapin nih ke kami dan segenap kru Morning Update yang bertugas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman yang merayakan ya. Oke, betul banget. Selamat Hari Raya Nyepi morning people. Dan tapi Haifa, kamu juga perlu tahu nih ya, bahwa hari ini juga bertepatan dengan World Hearing Day. Wow, Kak Fadli hebat ya tahu. Aku baru tahu sekarang. Ya iya dong, makanya nanti aku mau kasih kamu juga, kita mau ada bintang tamu yang luar biasa. Kita udah undang ya dari Kasum Hearing Center sebagai hearing center terlengkap di Indonesia. Yeay. Dan juga dokter spesialis THT dan kepala leher untuk membahas tentang masalah gangguan pendengaran lebih lanjut. Wow, mantap banget. Kita ada informasi nih seputar hal unik yang ada di Bali. Wow. Jangan kemana-mana nih ya, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Siapapun sepertinya akan setuju, Bali merupakan tempat yang unik. Tak hanya kekayaan alamnya, penduduknya, budayanya, bahkan hingga makanan-makanannya juga unik-unik. Banyak sekali hal dari Bali yang tak dipunyai tempat lain. Karenanya tak heran jika sampai sekarang Bali menjadi favorit banyak orang sebagai tempat untuk menghabiskan liburan. Mau tahu apa saja hal yang unik dari Bali? Berikut Morning Update telah merangkum beberapa fakta unik yang ada di Bali. Pertama, makepung. Jika Madura punya karapan sapi, nah, Bali punya makepung. Ya, keduanya mirip. Akan tetapi makepung menggunakan kerbau.
Makepung merupakan salah satu tradisi balap kerbau di Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Teknisnya, sepasang kerbau akan dikaitkan pada baja kayu. Mereka lalu dikendalikan seorang joki untuk bisa mencapai garis finish. Dalam acara Makepung, ratusan kerbau loh yang saling berkompetisi. Karena banyaknya ini, Makepung bisa sampai 5 jam lamanya. Oh iya, Makepung biasa diselenggarakan antara bulan Juli hingga bulan November. Dan dalam sebulannya, bisa sampai 2. Selanjutnya Nyepi. Nyepi merupakan upacara keagamaan umat Hindu di Indonesia. Nyepi ini sebenarnya bentuk perayaan Tahun Baru Saka. Akan tetapi, meskipun bentuk perayaan, namun Nyepi jauh dari suasana pesta yang ramai. Dan sebaliknya, sesuai namanya, pada saat pelaksanaannya Nyepi dilakukan secara sepi. Ya, semua kegiatan rutin yang biasa dilakukan sehari-hari berhenti. Siapapun yang sedang ada di Pulau Bali, dimanapun itu, harus berdiam diri di dalam rumah atau di hotel yang sedang ditinggali selama 24 jam. Sejak pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Cuma aparat keamanan dan petugas ambulans sajalah yang bisa berada di luar rumah. Berikutnya Festival Layang-Layang Raksasa. Festival yang satu ini merupakan acara tahunan yang ada di Bali. Kegiatannya sendiri diadakan di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Alasan yang melandasi dilakukannya kegiatan tersebut adalah pada bulan Juli dan Agustus adalah karena di waktu tersebut hembusan angin mulai terasa kencang serta ramainya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Tak hanya layang-layang ukuran raksasa dan bentuknya yang beraneka ragam saja yang menarik perhatian, tetapi juga iringan gamelan Bali yang menggelegar. Musik yang disebut sebagai Bale Ganjur ini menambah meriah Pantai Padang Galak dan Pantai Sanur yang menjadi lokasi festival ini diadakan. Nah morning people, itulah dia sederetan hal unik yang cuma ada di Bali. Unik-unik banget ya pemirsa, semoga bermanfaat. Selamat pagi morning people, kembali lagi di Hot News yang hadir dengan deretan informasi terbaru untuk menemani pagi kalian. Informasi pertama adalah pasukan pertahanan Australia menyelamatkan penduduk yang terdampar di atap rumah dengan helikopter saat banjir besar melanda wilayah tersebut. Pasukan militer membantu mengangkut orang-orang yang terdampar. Rumah-rumah nyaris terendam seluruhnya setelah hujan ekstrim di wilayah utara New South Wales. Banjir di Serang, Banten merendam rumah warga, jalan, dan juga fasilitas umum. Wilayah yang terdampak banjir di Perumahan Widyasari, Gedong Kaloran, Perumahan Patmaraya, dan Perumpuri Citra. BPBD Kota Serang melaporkan ada 2 orang meninggal akibat banjir. Bagus. Ya Allah. Astagfirullah. Banjir melanda di 22 titik ini akibat hujan deras dan sungai Cibanten meluap. Rekaman video amatir warga memperlihatkan remaja laki-laki di antara tumpukan sampah di Sungai Deli, Titip Papan, Kota Medan. Remaja berkaos hitam ini langsung diselamatkan warga yang melintas. Warga mengevakuasinya di atas tumpukan sampah yang tersangkut di jembatan. Ditemukan sejumlah luka di tubuh remaja tersebut. Diduga terkena sampah ranting pohon yang hanyut bersamanya. Dari keterangan warga, remaja tersebut mengatakan bahwa ia bersama teman-temannya sedang menguji nyali. Ada lagi nganyut? Dari mana dia bang mandinya? Ia dan teman-temannya melompat ke sungai saat banjir dari jembatan gantung Kota Bangun. Lokasi tersebut berjarak 5 km dari tempat ditemukan. Diduga remaja tersebut terbawa arus sungai hingga hanyut sejauh 5 km. 2 rumah di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, ambruk setelah curah hujan tinggi disertai angin kencang melanda daerah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun akibat robohnya rumah tersebut, kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Hujan deras dan angin kencang membuat bagian belakang rumah amblas ke dalam jurang sedalam 7 meter. Sementara itu, Kepala Desa Kadungang Ade Ahmad mengatakan, sebanyak 2 rumah warga di Desa Kadungang yang rusak.
Selain itu, longsor juga terjadi di 2 titik ruas jalan Pasir Patei menuju Kadengan. Meski sempat menutup badan jalan, material longsoran dapat dibersihkan warga yang dibantu oleh TNI. Ade berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang rusak maupun akses jalan yang mengalami longsor. Jalur nasional Pantura di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami kerusakan parah. Terdapat banyak jalan berlubang dan bergelombang sehingga memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya pengendara roda 2. Sebagai bentuk protes sekaligus penanda bahaya, warga memasang kursi hajatan di tengah jalan raya yang rusak parah. Sebab jalan beton ini mengalami kerusakan cukup parah. Sebagian badan beton retak dan muncul lubang sedalam 10 cm yang tentunya dapat membahayakan pengguna jalan. Bahkan sebelumnya banyak kendaraan rusak as rodanya akibat terperosok lubang. Selain itu, minimnya lampu penerang jalan membuat jalur Pantura ini rawan dilewati pada malam hari. Beberapa pengendara sepeda motor pernah mengalami kecelakaan tunggal setelah terperosok lubang jalan. Kondisi jalan Pantura rusak semacam ini sebenarnya rutin terjadi setiap musim penghujan tiba. Namun jika tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin akan menjadi hambatan saat memasuki musim mudik lebaran nanti. Tindakan senonoh yang diduga dilakukan mahasiswi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri UIN Suska Riau kini viral di media sosial. Foto dan video bercumbunya di Zoom meeting saat mengikuti kuliah umum beredar luas. Pihak fakultas kini menunggu hasil rapat kode etik atas tindakan tersebut. Tindakan senonoh mahasiswi berinisial AAF ini dilakukannya saat Zoom meeting mengikuti kuliah umum dengan ribuan mahasiswa lainnya. Nama saya Sidik Habib Aji. Biasanya dipanggil Sidik. Mimpi saya itu atlet bola voli. Umur saya 16 tahun. Saya sekolah di Sair Putra. Kegiatan sehari-hari itu biasanya kalau pagi-pagi itu sekolah. Nah, sekarang kan musim pandemi. Nah, tadi sekolahnya sekolah online biasanya. Nah, kegiatan sekolah itu biasanya itu dari tukucum atau absen dari sekolah. Kecil. Nah, itu alat hal enam itu canggih. Terima kasih Hanam. Ya, kembali lagi di Morning Update. Morning People, langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol bersama narsum kita. Ada Ibu Trista Mutia Kasum, CEO dari Kasum Group, dan juga ada Dr. Eko Teguh Priyanto, spesialis telinga hidung tenggorokan kepala leher. Yang praktek nih di IMC Alam Sutra Tangerang. Dan juga Rumah Sakit Medistra Jakarta dan juga Kasum Hearing Center untuk implantable hearing device. Wah, panjang ini. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah orang-orang yang menjadi pahlawan penyelamat di awal-awal sebelum kejadian makin parah gitu ya. Bener ya? Dan pas banget hari ini kan bertepatan juga dengan World Hearing Day ya. Betul. Dan kita udah sering dengar sebetulnya tentang Kasum ya. Pernah dengar kan? Sering banget. Dan itu kayaknya namanya udah di mana-mana gitu Betul. ya. Pas banget pengen tanya langsung sama CEO-nya. Sebetulnya apa sih Kasum Hearing Center ini, Ibu? Oke, Kasum Hearing Center ini sebetulnya merupakan satu center atau pelayanan untuk penanganan kasus gangguan pendengaran. Oke. Jadi kita itu sebut one stop solution for all hearing problems.
Kita bisa menangani seluruh kasus gangguan pendengaran, baik itu untuk pasien anak dan juga dewasa. Dan kita sudah 32 tahun di Indonesia gitu ya. Dan ini merupakan satu-satunya hearing center di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001 Oh, 32 nggak tahun. sembarangan itu dapat sertifikasi ISO itu luar biasa. Pasti kan itu kan pemeriksaannya ketat dan lain-lain itu luar biasa standarisasinya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kebetulan juga ada dokter di sini nih ya. Dokter, Iya. izin nih dokter nih. Gangguan pendengaran di Indonesia sendiri ini saat ini kalau boleh kita tahu nih udah berapa banyak yang mengalami ya gangguan pendengaran nih kalau dari datanya dokter Eko. Jadi bukan dari data saya. Oh Jadi gitu. Dari data yang udah ada ya? Ya, data Oh, yang benar, Dok. sudah ada. Jadi dari data yang sudah ada, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI tahun 2019 itu merilis data bahwa itu dikatakan sekitar 0,11 anak-anak dengan usia 0 sampai dengan 54 bulan ya itu mengalami gangguan pendengaran. Yang terkadang tanpa kita sadari anak-anak mengalami gangguan pendengaran ini nanti pada akhirnya tidak ditangani dengan baik. Nah, sementara pada kasus untuk orang dewasa ya, orang dewasa khusus untuk golongan disability itu yang mengalami gangguan pendengaran itu sekitar 7,3%. Nah, sementara dari survei riset data kesehatan tahun 2013 2,6% penduduk Indonesia, Wow. ya cukup tinggi dari Cukup 270 tinggi jutaan ya, itu mengalami gangguan pendengaran. Waduh. Nah itu yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Sementara kalau kita mengacu kepada WHO atau dunia, dia bisa sampai 5%. Wah tinggi banget ya. Jadi Ini mungkin kalau secara fisik ini kita nggak kelihatan nih. Sebenarnya kalau kita boleh tahu nih dok ya, apa sih yang menyebabkan orang bisa mengalami gangguan dengar ini atau dibilangnya dengan tuli ya? Oke, jadi gangguan pendengaran ini sebenarnya dimulai dari kita bayi. Bisa gangguannya ini dimulai dari bayi, istilahnya bawaan lahir atau kongenital secara medis ya. Dan kemudian juga bisa didapat. Nah, didapat ini dimulai dari ya setelah lahir lah prinsipnya Setelah lahir, ya. Nah, jadi dimulai yang paling sering adalah infeksi. Kalau tidak ditangani dengan baik, itu mengakibatkan gangguan pendengaran. Nah, kalau kasus infeksi misalnya, itu kan bisa dengan obat, bisa dengan operasi. Betul. Tapi jikalau kasusnya berat atau sangat berat, ya mesti dibantu pendengarannya. Kemudian yang kedua karena trauma, banyak trauma contohnya ya. Terus kemudian degeneratif yang karena faktor usia. Karena faktor usia. Nah, faktor usia ini kan nggak bisa kita lawan Iya, kadang betul. ya. Nah, itu pun orang kadang malu untuk mengakuinya. Dan kita juga mau nawarinnya agak takut sensitif orangnya gitu ya kan. Itu pengalaman waktu saya sama ayah saya almarhum dulu ya. gitu. Nama satu lagi dengan adanya sekarang perkembangan sekarang ini generasi iPod ya. Jadi generasi iPod anak-anak kita Sering atau kita pakai, sering iya. pakai earphone ya. earphone. Nah, kemudian industri terus berkembang, suara bising yang tinggi itu. Nah, itu juga bisa mengakibatkan memicu gangguan pendengaran. Dimana kalau terlambat gangguan pendengaran ini, kalau terlambat. Jadi ini dia sifatnya permanen ini. Ya kalau terlambat ya. Kalau terlambat. Tapi kalau kita bisa menanganinya dengan baik, Bisa cepat ditangani. dengan ini, ya insya Allah sih bisa lebih baik. Perlu dideteksi secara dini. Masih dengar. Teman saya terlambat. Masih muda ini masih Bapak. Sekarang izin Kak Fadli nanya sama Ibu Rita nih. Tadi kan udah dijelaskan juga oleh dokter ya tentang gangguan pendengaran. Tapi dari Kasum Center sendiri sebenarnya sejauh ini apa sih yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut? Oke, baik sesuai dengan tagline kita gitu ya, one stop solution for all hearing problems. Jadi dimulai dari pemeriksaan, kita punya lengkap sekali gitu ya, baik itu untuk pasien baby, anak dan juga dewasa, kita semuanya ada. Wow. Nah selain itu juga kita juga menawarkan solusi tentunya, disesuaikan dengan gangguan pendengarannya gitu. Kita memiliki alat bantu dengar, ada implan koklea dan juga ada bone anchor hearing aid. Nah, nggak stop di situ aja nih. Biasanya pasien anak itu membutuhkan untuk dapat terapi. Yes. Nah, terapi di sini kita sebut dengan terapi mendengar atau auditory verbal therapy. Oke. Sementara untuk dewasa kita melayani auditory training gitu. Oke.
seperti Wow, itu. lengkap banget Kak. Jadi kayaknya aku ngomongnya sama Mbak Trista aja karena mungkin karena masih muda kayak Iya. kelihatannya ya. Ini solusi yang bisa berguna untuk seumur hidup nih apa nih kalau dari ditawarkan oleh Kasum sendiri? Baik, sebetulnya kalau baik itu alat bantu dengar maupun implan koklea dan baha itu bisa digunakan ya untuk seumur hidup. Bisa seumur hidup itu ya? Betul, tapi mungkin yang di highlight di sini seperti implan koklea gitu ya, yang Implan ditanam di dalam telinga nih. Oh, ya jadi nggak ganti-ganti baterai. Soalnya repotnya kalau ganti baterai itu ya dok Betul. ya. Saya punya ayah saya ganti baterai, kok udah nggak kedengeran? Oh baterainya habis gitu ya. Nah, memang implan koklea ini tidak perlu diganti selama Oh, tidak ada bagus. trauma di kepala gitu ya. Ya, contohnya, mohon maaf misalkan ada kecelakaan gitu ya, terus kepalanya terbentur, ya itu isu yang lain lah ya. Tapi selama baik-baik saja itu tidak perlu diganti untuk implan kokleanya. Dan kita juga ada ini ya pengguna implan koklea ya dari tahun 1992. Jadi itu udah sekitar 30 tahun yang lalu dia pakai implannya dan sampai saat ini beraktivitas seperti 30 normal. tahun. Betul. Dan itu nggak kenapa-napa gitu, nggak harus Iya. ganti baterai, nggak apa. Wah Ya, itu udah memang aset itu ada dua part ya, yang di dalam itu ada Mhm. implan koklea, di luarnya itu ada prosesor yang dinangkep suara. Nah itu mungkin yang perlu baterai untuk diganti. iya, Tapi implannya itu bisa didesain memang untuk seumur hidup. Wow, jadi contoh yang ditawarkan untuk dapat digunakan seumur hidup ya Kak ya? Iya, Ada yang namanya implan koklea. Betul. Semua umur bisa ya Mbak ya? Semua umur bisa, betul. Oke. Lalu apa sih ya, dari kita kan penasaran juga yang Iya. menyebabkan orang itu bisa mengalami gangguan dengar atau tuli? Tadi kan udah dijelaskan sedikit ya dok ya. Tadi ada juga dari kelahiran, ya, Iya. dari juga degeneratif. Tapi ada sesuatu nggak yang bisa kita lakukan misalnya untuk pencegahan gitu? Ya kalau pencegahan sebenarnya kita lebih aware kepada masalah edukasi waktu ibu itu hamil. Jadi kalau ada Oh ada orang hubungannya dok ya? ya ada. Oke. Jadi dengan Oke. riwayat keluarga misalnya yang alami gangguan pendengaran itu skornya ada. Kita Oke. ada skornya memang. Kemudian kayak alergi waktu hamil itu juga ada kemungkinan. Oh, astagfirullah. Ini ada Iya, iya, kemungkinan. iya. Jadi kalau kita melihat faktor resiko ya. Terus kemudian masa terutama 3 bulan pertama kehamilan. Nah kemudian waktu melahirkan, misalnya dia nggak langsung nangis atau kita kenal dengan Apgar score, nah itu juga berpengaruh kepada suplai oksigen yang ke rumah siput. Jadi biasanya pada bayi yang baru lahir ini memang faktor-faktor itu yang perlu kita perhitungkan, di samping ada beberapa faktor lain, itu faktor yang terbesar. Nah yang pencegahannya tadi aware terhadap itu. Kemudian terhadap biasanya infeksi yang cukup sering juga yang didapat. Nah, Yes. infeksi itu misalnya nih infeksi telinga, kadang cairan numpuk kalau tidak segera keluar, misalnya ada jangka waktu beberapa bulan dia tidak keluar, mengakibatkan gangguan pendengaran. Karena mengendap dok. Iya, nah anak-anak itu sekitar, ini survei di US itu sekitar 37% itu pernah mengalami gangguan infeksi telinga, di mana kalau tidak sembuh baik itu mengakibatkan menetap dan gangguan pendengaran. Nanti terganggu perkembangan bicaranya. Oh itu saya lagi mau tanya itu ciri-cirinya kalau pada anak nih apa gitu yang bisa kita tahu. Oh ternyata nih kayaknya anak saya ada sedikit gangguan pendengaran. Ini kan kadang-kadang kita sebagai orang tua kan Kurang sadar awam ya, gitu dok iya, ya. iya. Itu apa yang kira-kira perlu kita perhatiin banget nih dok? Ya anak nih memang unik ya. Jadi kadang dia belum bisa mengungkapkan apa Yes. yang dirasakannya. Jadi kita sebagai orang tua Oke. harus lebih aware bahwa apa yang mesti kita lakukan pada anak ini. Jadi misalnya kita anak ini mengalami, kalau kita panggil, kalau biasanya pada anak kalau kita panggil dia responnya lambat Oke. atau lama. Itu pada anak yang usia udah bisa memberikan respon yang seharusnya misalnya di atas usia 1 tahun. Tapi kalau pada bayi yang baru lahir, nah biasanya ini kalau bayi baru lahir ada gangguan pendengaran, dia tidak respon terhadap suara yang ada. Misalnya nih dia lagi disusuin sama ibunya, ada bapaknya nih masuk teriak atau kencang, agak kencang atau suara agak kencang, dia tidak menyetop nyusunya atau tidak memberikan respon, kayak kaget misalnya. Nah itu bayi yang belum bisa ngomong. Iya, betul sekali. Jadi pada prinsipnya itu yang perlu kita perhatikan pada anak, karena nanti ini anak ini kan akan mengikuti terus sampai dewasa. Kalau terlambat dia tidak bisa mendengar, ada kemungkinan dia peluang ada gangguan bicara dan kemudian berpengaruh kepada sosialisasi yang lain. Ya, jadi kita sebagai orang tua ini harus lebih aware ya, karena namanya ternyata gangguan untuk pendengaran ini bukan cuma hanya dari gangguan secara langsung, tapi bisa juga dari bawaan lahir gitu ya. Ya. Karena memang kurang pengawasan orang tuanya kayak tadi alergi dan lain-lain. Oke, dokter, Mbak, nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita. Buat yang di rumah jangan kemana-mana.
obrolannya makin seru. Jadi tetap di Morning Morning Update. Ada apa di hari ini? Hai morning people, medsos viral kembali lagi untuk menyajikan konten-konten yang sedang viral di media sosial. Seorang pria membangunkan para santri yang masih tertidur dengan cara mengguyur air dari ember menggunakan gayung. Basah kena air, para santri langsung bangun dari tidurnya dan bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Emang langsung bangun sih, tapi kalau caranya kayak gitu kan lantainya jadi basah, Pak. Ada-ada aja deh. Heboh seorang pria berambut gondrong menangkap dan memasak makhluk berbentuk aneh yang menyerupai Raja Jin. Makhluk itu punya sepasang bola mata dan gigi yang mirip dengan manusia. Hidungnya pesek dan tidak berlubang. Pria dengan nama Dede Inoen itu memasak makhluk tersebut menggunakan tungku batu di atas kayu bakar. Sebelum dimasak, Dede Inoen mengaku ia sempat berkelahi melawan makhluk yang mirip dengan kikil kaki sapi itu. Oke teman-teman, lihat. Barusan saya lihat, langsung ngecepat, dia langsung diam di sini teman-teman lihat. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, ini bukan binatang, ini bukan hewan, melainkan ini salah satu Raja Jin. Yang dimana Raja Jin ini menguasai jalur-jalur sungai area sini teman-teman. Kita coba tangkap. Soalnya si makhluk ini pasif teman-teman, diam-diam, tapi ini berbahaya banget teman-teman. Oke, kita coba tangkap. Oke, saya dapat, lihat teman-teman. Ya teman-teman. Tuh. Oke, saya dapat. Jin itu enak banget teman-teman. Jadi rasa jin itu gurih, lengket namun wangi teman-teman. Eits, nggak perlu bingung morning people, makhluk itu sebenarnya nggak ada. Karena setelah ditelusuri, video tersebut hanyalah konten candaan. Di daerah Serang, banjir dengan ketinggian 5 meter rendam pemukiman warga. Banjir ini dipicu oleh hujan deras dan luapan sungai Cibanten. Akibat banjir yang terjadi di 20 titik kota Serang ini, warga telah dievakuasi ke posko di sekolah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kendaraan bermobil tenggelam. Mohon bantuan. Mohon bantuannya untuk warga. Semoga bencana banjir ini tidak memakan korban dan bisa segera mereda ya morning people. Upacara penurunan bendera paling epik ini dilakukan di perbatasan Atari India dan Wagah Pakistan setiap hari pada waktu sore untuk membina kerjasama dan persaudaraan antar dua negara. Upacara ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1959 dan disebut dengan upacara Beating Retreat. Selama upacara berlangsung, proses penurunan bendera ini dihadiri dan dimeriahkan oleh banyak masyarakat. Upacara berasa kayak pertunjukan ya, seru dan menghibur karena gerakan-gerakan yang unik. Kasus penyebaran Omikron yang lagi meningkat belakangan ini memang menuntut setiap orang untuk sering melakukan swab, tak terkecuali bagi anak kecil. Beda dari swab pada umumnya, bocah ini diswab dengan cara yang sedikit ekstrim karena petugas nakes terlihat menusuk alat swab dengan kasar sambil memutar-mutarkannya. Salut deh sama adiknya, nggak berontak dan tetap tertib, walau swabnya bikin nggak nyaman. Aduh, bikin ngilu aja ya. Datang ke rumah calon mertua seringkali jadi momen yang menegangkan dan canggung, tapi hal itu tidak berlaku bagi pria ini. Seorang pria terlihat sedang rebahan di samping calon mertuanya. Keduanya sedang asik menonton televisi bersama-sama. Ini bapakku. Ini pacarku.
Mereka lagi nobar. Jadi beginilah yang terjadi kalau calon mertua satu frekuensi dengan calon mantunya. Nonton apa sih? Seru banget kelihatannya. So this time when I say go, they'll both be on together, okay? So do you want to watch his face? Yeah. And it's going to be on in 3, 2, 1, go. Hi, buddy. Hi, Christopher. Hi, Christopher. Oh, it's okay, bud. Iya, ini tadi kita lihat sebuah tayangan ya, maksudnya ini peran seorang ibu yang benar-benar harusnya sangat aware kepada anak-anaknya ya, maksudnya Betul. dalam hal tumbuh kembang anak, karena kita tuh nggak pernah tahu kapan mereka mulai nggak mendengar kupingnya itu, karena menurut kita tuh fine-fine aja gitu loh, karena kita nggak memperhatikan banget kayaknya gitu ya. Padahal kalau udah dideteksi sejak dini itu tadi bisa lebih mungkin untuk disembuhkan gitu Iya. ya. Tapi beratnya. ciri khas nih mungkin dokter nih, kita bahas lagi nih, ciri khas untuk orang yang kurang mendengar atau tuli, itu apa mungkin ada ciri khasnya nggak sih? Biasanya kalau pada dewasa ya, dia itu minta, ini ada dua nih sebenarnya. Dia itu satu minta ngomongnya agak kenceng. Yang kedua, saya dengar nih Anda ngomong, tapi apa ya? Oh, agak samar. Iya, agak samar. Nah, ini sebenarnya dua hal yang berbeda mengenai gangguan pendengaran kalau kita tes lebih detail lagi. Tapi dua-duanya merupakan tanda gangguan pendengaran. Oke. Ya. Nah, jadi kalau ada tanda seperti itu buat orang dewasa mulai mengalami seperti itu, ya ada baiknya datang ke dokter THT yang memang ada fasilitas untuk memeriksa pendengarannya untuk mengetahui ada tidak gangguan pendengaran. Karena ini menyangkut quality of life kita sendiri. Tapi nantinya. untuk suara volume kayak contoh almarhum mertua saya, Ya. itu tiba-tiba makin suara ngomongnya makin kenceng gitu. Mungkin itu juga gangguan pendengaran juga, jangan-jangan ya almarhum saya mertua itu gitu. Tiba-tiba dia ngomongnya tuh kayak itu lebih kenceng kepada Pak, maaf Pak, aku di sebelah gitu ya. Gak usah kenceng-kenceng banget gitu. Atau mungkin itu juga bagian dari gangguan. Ya tadi kan volume kan. Volume, Tadi dia itu ngomong jadi keras. jadi volume dan apa? Saya dengar tapi kok nggak ngerti Nggak ya, jelas, ya. kurang jelas. Kurang Nah, jelas. jadi satu kurang jelas, yang satu mesti kenceng baru enak gitu. Nah itu biasanya pada dewasa seperti itu dia gangguannya. Jadi diawali orang tua lah di usia sekitar rata-rata sih ya 17,1% itu usia sekitar 55 tahun ke atas itu udah mulai ini. 55 tahun. Ya, 55 tahun ke atas itu dari survei Risdaskes itu sekitar 17,1%. Kalau di luar negeri lebih tinggi lagi memang. Oke. Dan sekarang mungkin beralih ke Bu Trista ya. Kalau Boleh. di Passion Center sendiri misalnya ada orang yang mengalami gangguan pendengaran datang ke sana, apa solusi yang ditawarkan gitu? Oke, baik. Untuk solusi sendiri kita sebetulnya disesuaikan dengan jenis dan tingkat derajat gangguan pendengarannya gitu Dan ya. usia juga mungkin. Kalau usia sih sebetulnya opsinya bisa sama ya. Oh, gitu. Jadi kalau untuk alat bantu dengar itu mungkin bisa untuk kasus yang ringan sampai dengan berat gitu ya. Nah, sementara implan koklea ini untuk kasus yang bisa dibilang berat, sangat berat gitu. Oke. Jadi ada alat bantu dengar, implan koklea, dan juga ada bone anchor hearing aid. Oke, ini juga Nah, kita ini dia ya, kita lihat ya Mbak ya. Ini set ngobrol sama bokap harus diulang-ulang katanya. Yakin gak ada gangguan pendengaran. Ini kadang-kadang gini, anak juga nggak mau komunikatif dengan orang tuanya. Pada saat harusnya ada kejanggalan ya yang dilihat dari orang tuanya, harusnya juga menyampaikan gitu kali Mbak ya. Karena ada solusinya saat ini ya. Itu bisa dilanjut lagi tadi Mbak. Ya, jadi tadi ada alat bantu dengar, ada implan koklea, dan juga ada bone anchor hearing aid atau disingkatnya itu BAHA. Nah, BAHA ini untuk kasus yang berbeda lagi. Contohnya nih mungkin pernah lihat juga ada anak-anak yang tidak ada daun telinganya gitu ya. Jadi dia bisa pakai. Mungkin ini nggak mudah ya untuk orang tua. Apakah mungkin Kak Asum punya komunitas atau bagaimana nih Mbak? Ya, jadi untuk komunitas sendiri betul kita ada, dan komunitas kita ini ada di beberapa kota di mana Kasum itu berada gitu ya. Nah, Kasum komunitas Kasum orang tua ini kita buat sebagai wadah sebetulnya. Wadah untuk setiap orang tua bisa berinteraksi. Bisa ngomong pelan juga. Iya. Jadi ada di beberapa daerah, terus by WhatsApp ya tadi ya? Iya, bisa. Ya, sekarang sih ada ini ya, karena sekarang online, jadi semuanya webinar gitu ya. Jadi seminarnya pindah semua ke online. Ya, di sini sih tempat di mana orang tua bisa sharing pengalaman Betul dia banget. saat mensupport anaknya gitu ya.
Dan banget ya namanya komunitas ini Mbak. Mungkin nanti kalau misalnya yang di rumah nih ya langsung dicari aja browsing gimana tuh kalau misalnya ini bisa ada sedikit informasi-informasi apa yang bisa disampaikan yang di rumah nih. Bisa ini aja sih ke Kasum call center kita. Jadi nanti kalau misalkan ada inquiries bisa ditanya di sana untuk komunitasnya bagaimana cara untuk menghubungi, nanti di call center kita akan memberikan informasi lebih lanjut. Wah, totalitas sekali memang ya Kasum Center ini. Nah kita lanjut lagi pertanyaan masih banyak ini nih ya. Dan bicara sekarang masalah gangguan pendengaran. Iya, penasaran banget karena tadi kan sempat ngomong juga nih saya kalau misalnya gangguan pendengaran itu ada gangguan pendengaran? Saya ada gangguan pendengaran. Tadi saya bertanya. Saya dengar masih bagus loh. Tapi sebetulnya Dok, kalau gangguan pendengaran itu bisa disembuhkan atau enggak sih Dok? Jadi tergantung dari awal dia mengalami gangguan, onset istilahnya sama derajat gangguan pendengarannya. Kalau misalnya pada kasus infeksi, kasus-kasus infeksi kemudian onset atau diketahui dari awal, kemudian diberikan obat yang tepat ya, infeksi bisa diobatin. Nah, jadi kemudian dia sembuh sempurna atau tidak menimbulkan itu tercapai, diharapkan pendengarannya bisa baik kembali. 100% pulih ya Dok ya? Ya diharapkan begitu. Diharapkan. 99% aja udah alhamdulillah ya kan. Nah, tapi kadang ada beberapa kasus yang memang tidak bisa dilakukan operasi sudah maksimal, kemudian kasusnya terlalu berat, akhirnya operasinya berhasil baik, pengobatannya berhasil baik, tapi pendengarannya masih tetap turun. Nah, di saat kayak gini, kalau dia memang pengen secara quality of life bahwa pendengarannya bisa mendengar dari dua sisi lagi dengan baik, ya terkadang dibutuhkan alat bantu mendengar tadi ya. Jadi untuk quality of life-nya. Jadi tergantung onset gangguan pendengarannya itu untuk infeksi. Nah, sementara kalau bayi baru lahir asal sedini mungkin pendengaran bisa dideteksi dari lahir. Dari lahir ya. Jangan salah. Tidak ada istilah lagi ngomong, ntar juga bisa ngomong sendiri. Ntar juga bisa ini sendiri. Itu persepsi yang salah. Alami gangguan pendengaran, dia bisa hidup normal. Dia bisa hidup normal, sosialisasi dengan baik, kemudian bisa mencapai cita-citanya. Entah jadi apalah, pilot dokter. Dokter. Nah, intinya sebenarnya kalau kita bicara ini, Kasum ini menawarkan banyak solusi ya sebenarnya. Dan banyak banget sebenarnya jalan keluarnya untuk kembali normal. Mudah-mudahan gitu ya Dok ya, kurang lebih ya Mbak ya. Nah, ini terima kasih banyak nih sebelumnya ya buat dokter dan juga Ibu sama-sama. Mbaknya yang sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan informasi singkat kita dengan diskusi tadi ini bisa menjadi informasi yang terbaik buat penonton kita yang ada di rumah. Dan juga ya untuk menyambut satu lagi nih, untuk menyambut World Hearing Day ya, bisa terwujud ini, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Mbak Trista nih kepada pemirsa yang ada di rumah nih. Ya. Baik, ya dalam dalam acara World Hearing Day ini ya saya berharap bagi masyarakat yang memiliki gangguan pendengaran jangan khawatir. Karena kita sebetulnya memiliki solusi yang sangat beragam dan bisa memberikan solusi yang sangat efektif gitu ya untuk masyarakat yang memiliki gangguan pendengaran. Nah, untuk masyarakat yang memang saat ini pendengarannya normal, ya dijaga gitu ya pendengarannya supaya tidak ada penurunan pendengaran di kemudian hari. Wah, terima kasih Ibu Trista. Terima kasih banyak Mbak Trista, Dokter Eko, makasih banyak. Wah, senang banget hari ini saya banyak banget ilmu yang saya dapat. Ya mudah-mudahan ada solusi, ada permasalahan sedikit langsung ketemu solusinya. Datang aja langsung ke Kasum ya. Oke, yang di rumah ini jangan kemana-mana. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Oke, Morning People, gak kerasa nih udah sejam kita menemani Morning People yang ada di rumah. Gak berasa banget ya Kak, karena kita udah ngobrol-ngobrol. Dan untuk Morning People di rumah, jangan lupa untuk saksikan Morning Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi. Jangan lupa vaksin booster ya. Bye-bye. Bye-bye.